Ini kisah nyata dari sepasang suami istri bernama Zavi dan Hannah Simunya yang tinggal di Inggris. Saat itu Hannah harus melahirkan anak kembarnya secara prematur pada Oktober 2018. Ketika usia kehamilannya baru mencapai 25 minggu. Dokter di rumah sakit Wrexham Mailer berusaha keras untuk menunda kelahiran bayi kembar tersebut. Namun 2 hari kemudian bayi kembar itu harus dilahirkan. Dylan lahir dengan berat 900 gram, sedangkan Daniel bahkan lebih kecil lagi, hanya berat 700 gram. Kondisi keduanya sangat rentan dan memerlukan perawatan intensif. Bayi-bayi ini segera dipindahkan ke Rumah Sakit Royal Bolton yang memiliki fasilitas perawatan khusus untuk bayi prematur. Mereka juga ditempatkan pada ventilator untuk membantu mereka bernafas. Dylan mulai membaik dan akhirnya dipindahkan kembali ke Rumah Sakit Wrexham Mailer. Namun Daniel tetap berjuang di Bolton dan memerlukan 100% oksigen untuk bertahan hidup, tanpa tanda-tanda perbaikan. Ketika kedua saudara kembar ini berusia 14 minggu, staf medis mulai merasa khawatir karena kondisi Daniel semakin memburuk. Mereka memutuskan untuk membawa Dylan kembali ke rumah sakit untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada saudara kembarnya. Saat keduanya bersama selama 5 menit dalam inkubator, sesuatu yang ajaib terjadi. Kondisi Daniel segera membaik dan bahkan pasokan oksigen dikurangi sampai 50%. Namun keajaiban itu tidak berlangsung lama. Karena hari berikutnya kebutuhan oksigen Daniel kembali meningkat menjadi 100% dan tanda-tanda penurunan kembali muncul. Para perawat mengusulkan untuk membawa saudara kembarnya Dylan kembali untuk sesi pelukan kedua. Ajaib. Dalam waktu 2 hari, Daniel dapat melepaskan diri dari ventilator sepenuhnya. Dan Dylan ditempatkan bersama Daniel di Bolton selama 2 bulan sebelum akhirnya diperbolehkan pulang pada Januari 2019. Daniel menyusul saudaranya pulang 3 bulan kemudian. Meskipun Daniel masih membutuhkan sedikit oksigen hingga paru-parunya cukup kuat untuk bernafas secara mandiri, mereka akhirnya merayakan ulang tahun pertama mereka bersama-sama dengan penuh kebahagiaan. Dan mereka hidup sehat sampai sekarang. Tentu saja dari sisi medis, hal ini sulit dijelaskan. Kecuali kesimpulan bahwa ini pasti ada campur tangan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Dylan mentransferkan hidupnya kepada Daniel yang sudah sekarat? Ilmu kedokteran tidak bisa menjelaskan. Ilmu pengetahuan juga kebingungan. Semua ilmu tidak memahami hal ini. Kisah nyata Dylan dan Daniel ini seharusnya menampar ilmu pengetahuan manusia yang terbatas dan tak semua misteri kehidupan dan alam ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Maka jangan heran jika keselamatan alias hidup kekal hanya bisa didapatkan oleh mereka yang menerima transfer kehidupan dari Kristus. Saat seseorang percaya kepada Yesus bahwa Yesus telah mati buat dosa-dosanya dan percaya bahwa dia telah dibangkitkan, maka iman itu membuka pintu transfer kehidupan Kristus sehingga orang itu dilahirkan kembali secara roh. Tidak mungkin usaha manusia dengan semua perbuatan baiknya dapat menyelamatkan dirinya. Mereka tetap mati di dalam dosa. Tapi jika kita menerima transfer kehidupan dari Kristus, kita yang telah mati dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Surat pertama Yohanes di pasal 5 ayat 12 bilang begini. Setiap orang yang bersatu dengan anak Allah memiliki hidup yang kekal. Tetapi siapapun yang tidak bersatu dengan anak Allah tidak akan memiliki hidup yang kekal. Pastikan bahwa engkau telah menerima transfer kehidupan dari Kristus supaya engkau dihidupkan kembali. Amin.